Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran matematika kelas 6 SDIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang tahun ajaran 2020-2021 bersama Ustazah Tin. Kali ini kita akan mempelajari tentang pecahan bagian 2. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mengubah pecahan biasa dan pecahan campuran ke bentuk desimal. Yang pertama adalah bagaimana mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal. Kita ingat kembali bahwa pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal adalah dengan mengubah pecahan menjadi penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Penyebut 10 berarti satu angka di belakang koma. Penyebut 100 berarti dua angka di belakang koma. Dan penyebut 1000 berarti 3 angka di belakang koma. Baik, kita lihat contohnya. Yang pertama adalah 7/10. Bagaimana bentuk desimal dari 7/10? Karena per 10 berarti satu angka di belakang koma, sehingga bentuk desimalnya adalah 0,7. Contoh yang kedua adalah 27/100. Per 100 penyebutnya 100 berarti dua angka di belakang koma, sehingga bentuk desimalnya adalah 0,27. Contoh berikutnya adalah 25/1000. Penyebut 1000 berarti 3 angka di belakang koma, sehingga desimalnya adalah 0,025. Ya, karena 3 angka di belakang koma, kita letakkan 0 sebelum 25, sehingga 0,025. Nah, sekarang bagaimana jika penyebutnya bukan 10, bukan 100 dan bukan 1000 atau bukan kelipatan 10? Perlu kita ingat atau perlu kita ketahui bahwa ada pecahan istimewa. Pecahan istimewa ini penyebutnya merupakan faktor dari 10, 100 dan 1000. Yang pertama, faktor 10. Kita ingat faktor 10 itu adalah 1 berpasangan dengan 10, 2 berpasangan dengan 5. Ya, kalau 1 kali 10 sama dengan 10, 2 kali 5 sama dengan 10 ataupun sebaliknya. Kita ingat pasangannya ini. Kalau 1 dengan 10, kalau 2 dengan 5. Nah, contohnya adalah bagaimana bentuk desimal dari 1/2 atau sering disebut dengan setengah. 1/2 penyebutnya 2, berarti pasangannya 5. Sehingga 1/2 kali 5/5 sama dengan 5/10. Dan bentuk desimalnya adalah 0,5. Contoh yang kedua, bentuk desimal dari 2/5. 2/5 penyebutnya 5. Kita ingat 5 pasangannya 2. Sehingga 2/5 kali 2/2 sama dengan 4/10. Dan bentuk desimalnya adalah 0,4. Sekarang bagaimana dengan faktor 100? Kita lihat faktor 100 dan kita hafalkan pasangannya ya. 1 pasangannya 100, 2 50, 4 dengan 25, 5 dengan 20, 10 dengan 10. Kita harus hafalkan ini, terutama yang 2 dengan 50, 4 dengan 25, 5 dengan 20 dan sebaliknya. Bagaimana menggunakannya? Contoh yang pertama, bentuk desimal dari 1/4. 1/4 penyebutnya 4. Kita lihat 4 itu pasangannya 25. Sehingga untuk mengubahnya ke bentuk desimal, 1/4 kali 25/25 sama dengan 25/100. Sehingga bentuk desimalnya adalah 0,25. Contoh yang kedua,
bentuk desimal dari 11/20. Kita lihat, 11/20 penyebutnya 20. Nah, 20 pasangannya 5. Sehingga 11/20 kali 5/5 sama dengan 55/100. Sehingga bentuk desimalnya adalah 0,55. Contoh yang ketiga, bentuk desimal dari 1/50. 1/50 penyebutnya 50, pasangannya 2. Sehingga 1/50 kali 2/2 sama dengan 2/100. Bentuk desimalnya adalah 0,02. Nah, sekarang faktor 1000. Kita lihat faktor 1000. Oh, banyak sekali ya faktor 1000. 1 dengan 1000, 2 dengan 500, 4 dengan 250, 5 dengan 200, 8 dengan 125, 10 dengan 100, 20 dengan 50, 25 dengan 40. Tapi yang perlu kita hafalkan, karena sebetulnya yang lainnya ada di faktor 10 maupun 100. Yang perlu kita hafalkan adalah bahwa 8 adalah pasangannya 125 atau sebaliknya 125 pasangannya 8. Nah, contoh bentuk desimal dari 3/8. 3/8 penyebutnya 8, pasangannya 125. Sehingga 3/8 kali 125/125 sama dengan 375/1000, dan bentuk desimalnya adalah 0,375. Contoh berikutnya adalah untuk faktor 1000 yang lain. Misalnya bentuk desimal dari 7/200. 7/200 penyebutnya 200. Kita lihat 200 itu pasangannya 5. Sehingga 7/200 kali 5/5 sama dengan 35/1000. Sehingga bentuk desimalnya, karena per 1000 ada 3 angka di belakang koma, sehingga bentuk desimalnya adalah 0,035. Nah, sekarang bagaimana jika penyebutnya bukan 10, 100, atau 1000, dan juga bukan faktor dari 10, 100, atau 1000? Bagaimana cara mengubahnya ke bentuk desimal? Contohnya adalah 2/3. Kita gunakan cara pembagian biasa atau sering disebut dengan porogapit. 2 dibagi 3. Kita gunakan porogapitnya. 2 dibagi 3. 2 dibagi 3 tidak cukup, maka kita berikan angka 0 di belakang 2 jadi 20. Tapi ingat, di atasnya dikasih 0, Nah, sekarang 20 sudah bisa dibagi 3. Kita ingat perkalian 3 yang dekat ke 20, yaitu 6. Nah, 6 kali 3 sama dengan 18. Kita taruh di bawah 20. Kemudian kita kurangkan. Nah, hasil pengurangannya adalah 2. Kita tambahin 0 lagi di belakang. Kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 6. Kita kalikan kembali 6 dengan 3, hasilnya 18. Kita kurangkan kembali, hasilnya 2. Nah, kalau kita lanjutkan hasilnya akan panjang, 0,6666 dan seterusnya. Bisa kita tulis dengan pembulatan. Kalau 3 angka berarti 0,667, atau kalau 2 angka 0,67, tergantung mau kita jadikan 2 angka atau 3 angka di belakang koma. Tentunya pelajaran pembulatan sudah kita pelajari di kelas 5. Baik. Nah, yang kedua adalah bagaimana mengubah pecahan campuran ke bentuk desimal. Contoh yang pertama, yaitu 5
7/25. Bagaimana caranya? Cara yang mudah adalah 5 kita simpan. Kemudian 7/25. Ingat, penyebutnya 25, pasangannya 4. Kemudian 7/25 kali 4/4, hasilnya adalah 28/100. Bentuk desimalnya dari 7/25 adalah 0,28. Tinggal kita gabungkan dengan angka 5 tadi, sehingga bentuk desimalnya adalah 5,28. Jadi tidak usah dikalikan, ya. Tidak usah dikalikan 5 kali 25 ditambah 7, tapi ingat, 5-nya disimpan terlebih dahulu. Kemudian kita ubah bentuk desimal dari 7/25. Baru kemudian kita gabungkan hasilnya. Contoh yang kedua, 16 5/8. Nah, seperti cara yang pertama tadi, 16-nya kita simpan, kemudian 5/8, penyebutnya 8, pasangannya 125. Sehingga 5/8 kali 125/125, hasilnya adalah 625/1000, atau desimalnya adalah 0,625. Nah, bentuk desimal dari 16 5/8 tinggal kita gabungkan menjadi 16,625. Mudah bukan? Ya, untuk lebih melancarkan, anak-anak harus banyak latihan mengerjakan soal. Nah, setelah ini kita akan latihan soal di Google Form. Dikerjakan ya. Alhamdulillah, kita sudah selesai mempelajari bagaimana mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk desimal dan pecahan campuran ke bentuk desimal. Nah, banyak latihan mengerjakan soal ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.